Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Supriyanto. Kali ini kita akan bahas proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal merupakan bagian dari materi vektor yang ada pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 semester genap. Ya, seperti apakah proyeksi ortogonal itu? Ya, kita bahas bersama-sama ya. Ya, sebelum kita bahas proyeksi ortogonal ini, saya punya pantun buat kalian. Berwisata ke Bawang melewati Sukorejo. Belajarlah matematika dengan senang, niscaya kalian akan jago. Oke, baiklah, mari kita belajar matematika. Belajar matematika, let's enjoy the maths. Kita ke proyeksi ortogonal. Ya, proyeksi ortogonal yang pertama yang akan kita bahas itu namanya adalah proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal vektor A terhadap vektor B itu berarti proyeksi skalar vektor A searah dengan vektor B sebagai landasan proyeksinya. Hasil proyeksinya itu terletak pada vektor B, misalkan saja sebut saja dia vektor C. Ya, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas lagi, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan terdapat vektor A yang berwarna hijau ini, kemudian terdapat pula vektor yang kedua yaitu vektor B. Ya, apabila kita ingin memproyeksikan vektor A terhadap vektor B, maka itu seolah-olah seperti ada sebuah sinar datang ya, tegak lurus terhadap B ya, itu sebagai bidang proyeksinya, datang dari atas menuju ke bidang B, maka sinar ini akan menimpa vektor A sehingga akan timbul bayangan A pada vektor B. Anggap saja dia adalah si vektor C ya. Begitu ya, itu gambarannya supaya kalian bisa mendapatkan gambaran apa itu proyeksi gitu ya. Nah, silakan cermati apa yang saya sampaikan tadi ya. Ya, untuk proyeksi skalar ortogonal vektor A terhadap vektor B itu dirumuskan seperti ini. Ya, tadi hasil proyeksinya adalah C, saya tuliskan seperti ini ya. Ini menggunakan simbol double mutlak gitu ya. Kemudian nilainya itu adalah merupakan hasil perkalian dari vektor A terhadap vektor B, kemudian dibagi dengan panjang dari vektor B ya. Atau apabila kita ingin menggunakan simbol yang memuat kedua vektor yang saling diproyeksikan ini, maka kita bisa menggunakan simbol seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini karena yang kita bahas adalah A dan B, maka bisa tuliskan seperti ini. Ini bacanya adalah proyeksi skalar vektor A terhadap vektor B ya. Jadi terhadapnya bidang proyeksinya itu yang kecil ya, yang di bawah ini, sedangkan yang vektor yang diproyeksikan itu yang ditulis dengan simbol yang lebih besar ini ya, atau simbol utamanya ya. Rumusnya sama, yaitu merupakan perkalian dot dari vektor A dikalikan vektor B dibagi dengan panjang vektor B gitu ya. Ini formulanya, silahkan dicermati kemudian dihafalkan ya. Ya, selain itu nanti kita akan mengenal juga istilah namanya panjang proyeksi vektor ortogonal ya. Apakah itu? Panjang proyeksi vektor ortogonal A terhadap vektor B itu adalah nilai mutlak proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Jadi intinya nilai hasil dari yang di sini, yang di atas ini, yang proyeksi skalar ortogonal ini kita mutlakkan, maka nilai mutlak itu akan menjadi namanya adalah panjang proyeksi vektor ortogonal. Sedangkan untuk simbolnya itu adalah menggunakan tanda mutlak satu pasang aja ya. Kalau tadi double ya, kalau sekarang satu pasang saja ya. Sedangkan rumusnya sama, hanya saja ditambah dengan tanda mutlak di luar sini ya, sehingga artinya nanti apapun hasilnya di dalam sini maka hasilnya harus positif gitu ya.
Ya, untuk dapat gambaran lebih jelas lagi, yuk kita bahas dengan sebuah contoh soalnya. Contohnya seperti ini, tentukan panjang proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi skalar ortogonal M terhadap N. Ya, M-nya itu vektornya adalah min 4i plus 4j plus 2k, sedangkan N-nya itu adalah min 3i plus 2j min 6k. Ya, kita langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Panjang proyeksi vektor ortogonal M terhadap N. Ya, kita menggunakan formula yang di bawah ya. Kita gunakan formula yang ini ya, karena yang ditanyakan yang pertama kali itu adalah panjang proyeksinya, maka kita gunakan rumus yang bawah ini ya, dengan mengganti simbol A dengan B ini menjadi M dan N ya, karena kita di soal ini menggunakan simbol M dan N ya, sehingga menjadi seperti ini, yaitu panjang proyeksi vektor M terhadap vektor N itu adalah nilai mutlak dari hasil perkalian vektor M dengan vektor N dibagi dengan panjang vektor N ya, yaitu kita masukkan bersama-sama, yaitu untuk vektor M nya itu adalah min 4i plus 4j plus 2k, kemudian yang N itu adalah min 3i plus 2j min 6k, kemudian dibagi dengan panjang vektornya ya, panjang vektor yang N ya, yaitu merupakan akar dari absisnya yaitu x kuadrat ya, ditambah dengan ordinatnya yaitu y kuadrat, kemudian ditambah dengan yang z kuadrat ya. Sehingga kalau kita masukkan berarti ini menjadi x nya itu adalah min 3, maka menjadi min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dari y nya ini ya, kemudian ditambah lagi min 6 dari z ini, min 6 kuadrat ya, kemudian bisa kita hitung ya. Ya, kita hitung seperti perkalian dot ya yang kita pelajari sebelumnya, yaitu perkaliannya kita mengalihkan antara yang i dengan i, yang j dengan j, dan yang k dengan k ya, yaitu min 4 dikalikan dengan min 3, kemudian 4 dikalikan dengan 2, dan ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan min 6 ya. Kemudian untuk penyebutnya bisa kita hitung, min 3 kuadrat itu adalah 9, 2 kuadrat itu adalah 4, min 6 kuadrat itu adalah 36, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi ini min 4 kali min 3 itu adalah 12 positif ya, ditambah dengan 4 kali 2 itu adalah 8, kemudian ditambah lagi dengan 2 dikali min 6 itu adalah min 12 ya, dibagi dengan penjumlahan dari 9 tambah 4 itu adalah 13, dan 13 ditambahkan dengan 36 itu adalah 49. Jadi penyebutnya adalah akar 49 ya. Kemudian kita hitung sehingga kita temukan bahwa hasil penjumlahan 12 ditambah 8 dikurangi 12 itu adalah 8 sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah akar 49 yaitu 7 ya. Karena ini nilai mutlak, maka apapun nilainya dalam sini maka hasilnya selalu positif, walaupun ini kebetulan di sini hasilnya positif ya. Ya, dengan demikian panjang proyeksi vektor ortogonal M terhadap N itu adalah 8/7 ya. Kemudian berdasarkan jawaban tersebut, maka kita bisa mengetahui proyeksi skalar ortogonal M pada N itu adalah besarnya 8/7. Kok bisa sama begitu ya? Ya iya, karena panjang proyeksi itu kan hak nilai mutlak dari proyeksi skalarnya ya, sehingga kebetulan ini nilainya positif, maka yang dalam kurung ini ya, di dalam tanda mutlaknya ini nilai positif, maka secara otomatis nilainya ini juga positif ya. Apabila nanti kalian temukan bahwa nilai di dalam tanda mutlak ini adalah negatif, maka yang diisikan pada proyeksi skala ortogonal itu berarti yang negatifnya ya, negatif 8/7 ya, karena proyeksi skala ortogonal M pada N itu adalah sebelum diberi tanda mutlak. Jadi sebelum jawaban ini di dalam tanda mutlak ini nilainya apa, positif atau negatif, begitu ya. Yuk kita lanjutkan lagi, masih di proyeksi ortogonal. Sekarang proyeksi ortogonal yang kita bahas yaitu proyeksi vektor ortogonal.
Ya, kalau yang tadi itu adalah proyeksi skalar ortogonal, hasilnya berupa skalar atau berupa angka. Nah, kalau yang sekarang ini untuk proyeksi vektor ortogonal nanti hasilnya berupa vektor. Itu letak perbedaannya ya. Ya, definisi dari proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap vektor B itu disimbolkan dengan simbol seperti ini. Ya, silakan disimak. Bedanya dengan yang sebelumnya, yaitu kalau sekarang tidak menggunakan tanda mutlak ya. Ya, untuk yang ditulis yang besar ini adalah yang diproyeksikan, kemudian yang ditulis yang kecil di bawah ini itu adalah bidang proyeksinya ya. Ini merupakan proyeksi skalar ortogonal vektor A searah dengan vektor B dikalikan dengan vektor satuan dari B, vektor B ya. Nah, vektor satuan dari vektor B masih ingat apa tidak ini? Ya, kalau lupa ya kita bahas nih ya. Nah, ini yang belakangnya adalah vektor satuan dari B, yaitu vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B. Ya. Jadi, dengan demikian bisa kita rumuskan seperti ini, bahwa proyeksi vektor A, proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap vektor B itu sama dengan, ini tadi dibacanya adalah proyeksi skalar ortogonal vektor A terhadap vektor B dikalikan dengan yang ini adalah vektor B dibagi dengan panjang vektor B ya. Tadi yang belakang ini disebut sebagai dengan vektor satuan dari vektor B ya. Ya, apabila terjadi perkalian seperti ini, maka bisa kita sederhanakan rumusnya menjadi seperti ini. Ya, bahwa proyeksi vektor ortogonal dari vektor A terhadap vektor B itu adalah perkalian dot dari vektor A dikalikan dengan vektor B, kemudian dibagi dengan panjang proyeksi dari vektor B dikuadratkan, kemudian hasilnya dikalikan dengan vektor B. Ya, silakan dicermati ya. Silakan bisa di cross check juga terhadap formula sebelumnya, yaitu yang ini ya, pada slide sebelumnya ya. Ya, supaya kalian nanti lebih paham tentang formula ini. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita ke contoh saja langsung supaya nanti bisa lebih paham lagi tentang formula ini. Ya, tentukan proyeksi vektor ortogonal dari vektor n. Vektor n itu adalah min 3i plus 2j min 6k pada vektor m, yaitu min 4i plus 4j plus 2k. Ya, kita jawab. Ya, kita akan menggunakan formula tadi yang ini ya. Karena yang di soal ini menggunakan simbol M dan N, maka kita bisa mengganti simbol-simbol di sini ya dengan menggunakan huruf N dan M. Sehingga formulanya seperti ini, yaitu proyeksi vektor ortogonal vektor N pada vektor M itu sama dengan hasil perkalian dot dari vektor N dikali vektor M dibagi dengan panjang vektor M dikuadratkan, hasilnya dikalikan dengan vektor M. Ya, setelah itu mari kita masukkan unsur-unsur yang diketahui ya, yaitu ada vektor N. Vektor N adalah tadi nilainya adalah min 3i plus 2j min 6k ya. Sedangkan vektor M nya itu adalah min 4i plus 4j plus 2k. Sedangkan panjang dari vektor M nanti seperti formula sebelumnya, yaitu nanti x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat, kemudian ditarik akar hasilnya ya. Ya, kemudian dikalikan dengan vektor M, saya buat dalam bentuk vektor kolom, yaitu min 4 4 2 ya. Kita bisa menghitung di sini, kita hitung bagian atasnya dulu. Untuk perkalian seperti tadi, seperti biasanya kita kalikan yang i dan i, yang j dan j, dan k dengan k gitu ya. Berarti min 3 dikalikan min 4, kemudian ditambah dengan 2 dikalikan 4 ditambahkan dengan min 6 dikali dengan 2. Seperti bagian atas ini ya, pembilangnya ya. Dan penyebutnya bisa kita hitung ya, karena ini berupa kuadrat maka akarnya bisa kita hilangkan, sehingga yang tersisa sebagai penyebutnya itu adalah min 4 kuadrat, yaitu 16, dan 4 kuadrat itu adalah 16 juga, dan 2 kuadrat itu adalah 4. Jadi 16 tambah 16 ditambah 4.
Nah, untuk vektor yang M di sini masih ditulis tetap seperti ini dulu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita sederhanakan. Ya, min 3 kali min 4 itu adalah 12, 2 kali 4 itu adalah 8, min 6 kali 2 itu adalah min 12. 12 dengan min 12 kan habis, tinggal yang di tengah-tengah ya, tinggal 8. Sedangkan yang bawah 16 tambah 16 adalah 32, ditambahkan dengan 4 menjadi 36. Kemudian vektor dari M ini kita tulis sebagai vektor dalam bentuk vektor satuan ini ya, supaya misalnya ini lebih sederhana menulisnya, nggak terlalu lebar seperti ini ya, saya ubah saja seperti ini. Nah, ini sama saja ya. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi ini kan min 8/36 dikalikan dengan min 4i. Ini min 4 nya dicoret atau di cancel dengan 36, sehingga yang di 36 ini menjadi 9, maka hasilnya adalah min 8/9i ya. Kemudian hampir sama dengan yang C juga, yang C ya, yaitu 4 nya kita cancel dengan 36 sehingga menjadi 9 penyebutnya, jadi hasilnya adalah 8/9 ya. Kemudian yang terakhir yang 2K kita kalikan dengan 8/36, hasilnya adalah 4/9K ya. Silahkan dicermati proses perhitungan ini ya, supaya kalian lebih memahami hasilnya memang benar seperti ini ya. Ya, itu contohnya. Jadi sekarang kalian sudah memahami apa itu proyeksi skalar ortogonal, apa itu panjang proyeksi vektor ortogonal, dan apa itu proyeksi vektor ortogonal, dan sudah bisa membedakan formulanya seperti apa gitu ya. Dan kalian juga bisa membedakan antara proyeksi vektor dan proyeksi skalar itu apa ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa perbedaannya adalah untuk proyeksi skalar itu hasilnya berupa skalar, sedangkan untuk proyeksi vektor itu hasilnya berupa vektor seperti ini. Ini hasilnya berupa vektor ya. Itu materi kita pada kesempatan kali ini ya. Baiklah, untuk lebih memahami lagi tentang materi ini, silakan kalian coba latihan berikut ya. Diketahui vektor A itu adalah min 6i plus 12c min 4k, dan vektor B itu adalah 8i plus 4c plus 8k. Tentukan yang pertama proyeksi skalar ortogonal vektor B terhadap vektor A, kemudian yang kedua panjang proyeksi vektor ortogonal vektor B terhadap vektor A, kemudian yang ketiga ditanyakan adalah proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap vektor B. Ya, silakan nanti hasil jawaban ini bisa kalian kirimkan ke saya melalui email saya, boleh, yang ada di pojok kanan bawah ini ya, atau mau dikirim lewat WA saya boleh, atau dituliskan di kolom komentar video ini juga boleh ya. Silahkan, saya tunggu ya. Ya, untuk pintar matematika, kalian cukup menjadi pribadi yang superman. Apa itu? Suka pelajaran matematika. Ya, belajar matematika, let's enjoy the maths. Ya, saya Supriyanto, saya pamit. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.